Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi di Sapaan Teduh pagi ini. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat penyertaan pemeliharaan Tuhan sepanjang malam yang telah berlalu. Dan pagi ini Tuhan telah bangunkan kami, dan kami bersyukur bersama-sama dan menikmati pagi ini dengan pujian dan kerinduan akan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada, karena kami merindukan sabda-Mu yang akan menguatkan kehidupan kami sepanjang hari. Dan biarlah hati kami terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkan Tuhan berbicara. Amin. Jemaat yang terkasih dimanapun berada, pagi ini kita akan diberkati dengan satu ayat firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, kita harus yakin dan membayangkan bahwa kita sudah menerimanya. Di Markus pasal 11 ayat 24, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mungkin ini menjadi penguatan bagi kita. Mengapa demikian? Sebab di dalam ayat renungan kita pagi ini, 1 Korintus pasal 1 ayat 20, sebab Kristus adalah ya. Di dalam Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Di dalam Dia hanya ada Ia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua hal menjadi renungan kita pada satu ayat kebenaran firman ini yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, Kristus adalah Ia. Ini membuktikan bahwa dirinya adalah ya bagi semua janji-janji Allah. Nah, janji Allah yang terpenuhi di dalam diri Yesus Kristus sendiri. Artinya Tuhan menepati semua yang telah diucapkannya. Tuhan menepati semua yang telah difirmankannya. Tuhan menepati semua yang telah dijanjikannya. Dan yang kedua, Kristus adalah amin. Kita mengatakan amin itu sesungguhnya untuk memuliakan Allah. Ketika kita berdoa, kita mengatakan amin. Artinya sesungguhnya, sesuai dengan kebenaran firman pada pagi hari ini, itu untuk memuliakan Allah. Saudara, di tengah kebimbangan kita, di tengah persoalan yang menghimpit kita, di tengah banyak kegelisahan dan kekhawatiran dalam hidup kita, ada satu hal yang membawa kita terus berharap kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Sehingga ketika kita berdoa, itu satu hal yang menguatkan kita. Dan lebih dari itu, sebenarnya doa itu adalah pengalaman rohani kita hidup dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa menyadari bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, jikalau kita tidak mau belajar dan hidup di dalam firman itu sesungguhnya? Ada satu renungan dalam ilustrasi ketika perselancar berada di tengah ombak. Dia
akan melalui dengan setiap lompatan-lompatan untuk menaklukkan gelombang-gelombang air laut. Dan ketika gelombangnya itu tidak begitu tinggi, dia tidak terlalu memaksakan diri. Dia santai saja. Tapi ketika gelombangnya itu tinggi, dia harus melakukannya dengan sekuat tenaga, dengan kekuatan satu papan selancar. Saudara, ini mengingatkan kita bahwa selancar itu adalah doa. Selancar itu adalah iman kita. Selancar itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita untuk berpijak, untuk berdiri, untuk siap melawan semua arus badai persoalan dengan latihan-latihan rohani. Perselancar itu mampu menghadapi semua tantangan di lautan karena dia latihan setiap hari. Mari kita latihan secara rohani setiap hari, sehingga apapun yang ada di depan saudara, saudara tidak takut, saudara tidak langsung menyerah, tapi saudara berani mengambil tantangan karena Yesus menggenapi semua janji-janji Allah, dan amin. Dan semua itu untuk memuliakan Allah. Biarlah ini menjadi renungan kita pagi ini, memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, untuk kebenaran firman yang boleh menjadi renungan bagi kami, sehingga kami percaya akan janji-janji Allah di dalam Kristus Yesus yang digenapi, ya dan amin. Saat ini kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada yang mendengarkan renungan ini. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, sehingga ketika mereka tidak percaya lagi akan doa-doa mereka didengar, pada hari ini dan pagi ini mereka boleh kembali kepada Tuhan dan meyakini setiap doa-doa mereka didengar Allah. Dan biarlah Tuhan yang menghidupi kami dengan segala pergumulan kami, dengan menjawab doa-doa kami. Kami berdoa buat jemaat Tuhan secara khusus, jemaat di Samarinda dan Sangatta. Berkati mereka, baik Runggun Samarinda dan Perpulungan Sangatta. Kiranya Tuhan yang senantiasa bersama mereka dan mendengar doa-doa mereka, yang menguatkan jemaat Tuhan, yang menguatkan hamba-hamba Tuhan, pendeta, pertua, diakon, emeritus, seluruh jemaatmu yang mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan, sekecil apapun mereka diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pergumulan jemaat yang ada dan saat ini mereka hadapi, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, mereka dihiburkan, dan mereka percaya hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup untuk menjawab seluruh pergumulan kami, dan kami imani dalam Kristus. Berkati juga BPMK, berkati seluruh jemaat Tuhan sekelasis Jakarta, Kalimantan. Dengarlah doa kami Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan, sukacita, damai sejahtera, sehingga hari ini menjadi hari yang diberkati dalam kehidupan kami karena Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.